Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktikum difusi dan osmosis. Sebelum dimulainya praktikum, kita harus mengenal tentang difusi, osmosis, dan plasmolisis. Difusi ialah suatu pergerakan partikel dari area dengan konsentrasi lebih tinggi ke konsentrasi lebih rendah. Osmosis ialah perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi-permeabel dari bagian konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Sedangkan plasmolisis ialah proses di mana terjadinya osmosis. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi difusi dan osmosis. Difusi dan osmosis itu adalah temperatur, ukuran molekul, berat molekul, gradien konsentrasi, luas kelarutan, dan jarak. Di osmosis ada ukuran molekul, ketelarutan, luas, ketebalan, dan suhu. Tekanan Tugro. Tekanan Tugro adalah tekanan yang mendorong membran sel dikarenakan timbulnya aliran osmosis air dari konsentrasi rendah ke tinggi. Di sini ada perbedaan hipotonis, larut-hipotonis, hipertonis, dan isotonis. Apa itu hipotonis? Hipotonis ialah larutan yang konsentrasi zat larutannya lebih rendah daripada cairan dalam sel. Hipertonis ialah larutan yang paling tinggi konsentrasinya, serta isotonis ialah larutan dengan konsentrasi zat yang paling rendah. Di sini ada penjabaran dengan Solanum tuberosum L, di mana ini adalah kentang yang termasuk jenis bahan pangan yang nanti akan kita pakai. Selanjutnya di sini ada alat dan bahan, di mana alatnya ada penggaris buat mengukur, air biasa, air panas, garam 20% untuk melarutkan zat osmosis nanti, kantung teh untuk bahan difusi, serta ada 2 buah irisan kentang buat osmosis. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke praktek difusi dan osmosis ya. Praktikum yang pertama kita lakukan ialah ada difusi, di mana kita memerlukan 2 buah irisan kentang yang sudah diukur panjangnya dan sudah dibersihkan. Selanjutnya ada garam yang akan dimasukkan ke air panas untuk dilarutkan. Nah, kenapa kita memakai garam 20%? Karena air garam mengandung konsentrasi yang tinggi. Nah, saat kentang dimasukkan, maka kandungan air dalam kentang tersebut akan keluar sehingga terjadi penurunan kadar air. Itu adalah fungsi dari garam. Nah, garam tersebut dilarutkan sampai menjadi larut banget, menyatu dengan air. Selanjutnya, masing-masing kentang dimasukkan ke dalam tiap air, yakni ada air biasa dan ada air panas. Selanjutnya amati dan tunggu. Selanjutnya kita akan memakai timer atau stopwatch dengan durasi 20 menit. Kita lihat setelah 20 menit bagaimana hasil dari kentang yang telah direndam pada air biasa dan air larutan garam. Nah, ini adalah rendaman kentang yang telah direndam selama 20 menit. Yakni kita lihat perbedaannya antara air biasa dengan air yang telah dilarutkan garam ya. Dimana di sini kita ukur terlebih dahulu panjang dari kentang biasa, dimana di sini terlihat kentangnya berukuran 4,8, yakni ada pertambahan panjang, dimana kentang awal
diukur sekitar 4,5-an. Nah, karena direndam selama 20 menit, panjang kentang tersebut bertambah menjadi 4,8. Sedangkan pada kentang yang larutan garam, direndam di larutan garam, memiliki panjang sekitar 4,5 ya. Nah, beda dengan kentang yang pada air biasa. Tekstur dari kentang yang telah direndam dalam air garam memiliki tekstur yang kenyal, tidak mudah patah, serta tidak kaku atau leto, itu bisa digerakin. Nah, sedangkan kalau tekstur pada air biasa itu kaku dan susah dilengkungin. Ini tuh terjadi karena air yang berada pada larutan garam itu keluar dan terjadi pengurangan kadar air dalam kentang, makanya bisa terlengkung. Dari warnanya juga terlihat agak sedikit coklat pada air yang direndam di larutan garam. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum osmosis. Di sini kita memerlukan bahan 2 kantung teh, di mana masing-masing tersebut dicelupkan di tiap bagian air, di mana ada air biasa dan air panas. Nah, masing-masing teh tersebut dicelupkan serta ditendat agar terendam semuanya. Setelah itu, kita amati perubahan warnanya. Terlihat ya, awal dari air panas dan air biasa ini bening, sekarang telah agak berubah menjadi agak kekuningan. Nah, untuk lebih jelasnya kita tunggu dan amati sekitar 20 menitan seperti difusi ya. 20 menit kita rendam dan kita akan melihat hasilnya, perubahan warnanya. Terlihat pada air biasa dan air panas. Nah, warna dari air panas tersebut sudah mulai berubah menjadi warna merah. Ya, cepat sekali daripada perubahan warna di air biasa. Untuk lebih jelasnya lagi perubahan warnanya, maka kita akan melihat langsung ya selama 20 menit. Nah, ini adalah kelihatan kan warnanya yang berubah di 10 detik terakhir air biasa dan air panas. Setelah kantung teh direndam selama 20 menit, inilah yang terjadi pada perubahan warna di antara air biasa dan air panas. Terlihat bahwa perubahan di dua warna ini berubah menjadi merah, yakni di air biasa warnanya terlihat merah agak kekuningan tetapi tidak pekat. Sedangkan di air panas selama direndam 20 menit warnanya berubah menjadi merah pekat. Lebih pekat daripada air biasa. Nah, terlihat tuh dari air biasa masih ada warna kuning-kuningnya, namun di air panas sudah menjadi merah semua. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan. Nah, pada kantung teh yang dicelupkan ke dalam air panas tersebut, warna pada air cepat berubah dari bening ke merah. Merahnya itu pekat lagi ya, berbeda dengan warna teh pada air biasa selama 20 menit ya yang kita rendam. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa adanya proses difusi, di mana semakin tinggi suhu, partikel akan mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat. Nah, yang berarti bahwa partikel bergerak dari konsentrasi tinggi ke rendah, atau dari hipotonik ke isotonik, hingga difusi tersebut mencapai tingkat kesetimbangan. Selanjutnya kita masuk ke
praktek kentang, di mana kentang yang dimasukkan ke larutan garam berubah menjadi lentur ya, dari ukuran panjangnya dan agak sedikit kecoklatan. Nah, itu tuh dikarenakan ada peristiwa osmosis di mana proses osmosis atau plasmolis mengeluarkan cairan yang berasal dari kentang untuk menuju ke bagian dalam daripada larutan. Hal itu sendiri akan terjadi dikarenakan adanya sebuah tekanan maupun sebuah konsentrasi di mana kentang yang lebih rendah daripada tekanan yang berasal pada larutan garam menyebabkan membran semi permeable tembus oleh zat pelarut dan kentang itu akan kehilangan air di dalamnya sehingga akan menjadi lemah. Nah, inilah konsentrasi partikel dari rendah ke tinggi. Serta selanjutnya ini adalah hasil foto praktikum dari difusi dan osmosis. Nah, hasil foto praktikum ini telah terlihat bahwa air yang tadinya bening menjadi warna merah. Warna merahnya daripada air biasa ada kekuning-kuningan serta air panas warnanya merah pekat, sangat pekat. Di proses praktikum osmosis hasilnya terdapat perbedaan yakni pada kentang yang direndam pada air biasa itu kaku dan tidak lentur. Sedangkan kentang yang direndam pada air lautan garam kan melengkung seperti terlihat dalam gambar karena adanya penurunan kadar air. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari proses praktikum kali ini dari difusi dan osmosis bahwa difusi adalah suatu pergerakan partikel dari area dengan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Osmosis ialah suatu pergerakan partikel dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi difusi dan osmosis yakni ada konsentrasi larutan dan suhu.